Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh. Masih dengan Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu semua ada dalam kondisi sehat, senantiasa gembira, ada dalam suasana yang menyenangkan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai tema 1, masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan masih di subtema 3, bukan subtema 3, masih di subtema 2 maksudnya, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Namun kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya anak-anakku semuanya mempersiapkan semua kebutuhan belajar anak-anakku semuanya, mulai dari perangkat pembelajaran, perangkat pendukung pembelajaran berupa pendukung daya listrik dari perangkat smartphone anak-anakku semuanya ataupun laptop anak-anakku semuanya. Selain itu, anak-anakku juga silakan dipersiapkan kaitan dengan buku, alat tulis, ya, pulpen, pensil, dan lain sebagainya silakan disiapkan supaya pembelajaran kita bisa lancar. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, pembelajaran 1 dan 2, pembelajaran 3 dan 4 di video yang ke-6 dan yang ke-7. Sekarang sudah masuk ke video yang ke-8. Alhamdulillah ya. Kita sudah masuk ke video yang ke-8. Baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini ada setidaknya 6 ya. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, setelahnya pembelajaran berakhir, anak-anakku semuanya diharapkan mampu menjelaskan jenis paragraf deduktif. Setelah kemarin kita belajar ide pokok, kemudian memperdalam kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis paragraf. Salah satu jenis paragraf yaitu paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam otot manusia. Kita tahu bahwa otot ini salah satu alat gerak dari manusia dan kita sudah membahasnya, salah satunya yaitu rangka. Sudah kita bahas tuntas tentang rangka. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi otot, macam-macam gerak otot, cara menjaga dan merawat otot. Dan yang keenam, tujuannya adalah menjelaskan ragam desain cover. Kemarin kita juga sudah tahu tentang cover, tentang unsur-unsurnya, ada apa saja di dalam cover. Mungkin kamu sudah mencoba membuat cover,
Silakan. Dan sekarang kita akan perdalam tentang ragam desain dari cover. Itu anak-anakku semuanya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Kemudian setelah semua persiapan kamu lakukan tadi, pertama kali sebelum kamu belajar adalah berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini ada dalam kelancaran, ada dalam ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa menurut ajaran agama Islam dengan minimal mengucapkan basmalah, anak-anakku semuanya. Atau anak-anakku sekalian juga bisa membacakan doa sebelum belajar ya, doa sebelum belajar yang anak-anakku semuanya hafal. Salah satu contohnya misalkan doanya seperti ini. Anak-anakku semuanya bisa mengikuti ya apa yang Bapak ucapkan. Misalkan doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan doa ini anak-anakku semuanya dianugerahkan hati yang terang ya, hati yang terang, hati yang lapang untuk bisa menerima semua ilmu pengetahuan, semua hidayah ya, sehingga anak-anakku semuanya lancar dalam belajarnya, anak-anakku semuanya bisa menerima pembelajaran dengan baik sehingga pembelajarannya bisa maksimal, bisa optimal. Setelah berdoa anak-anakku sekalian, mintalah kepada orang tuanya masing-masing untuk didoakan, untuk didampingi. Ya, sambil mendampingi belajar, sambil didoakan putra-putri kita ya, oleh ayah bunda semuanya, oleh bapak ibu yang mendampingi. Silahkan doakan putra-putrinya, peluk putra-putrinya sambil didoakan. Tentunya doa yang terbaik untuk putra-putri kita. Ya, mohon pada ayah bunda kepada bapak ibu dampingi putra-putrinya supaya belajarnya ada dalam kelancaran, supaya ketika putra-putri kita menghadapi suatu pertanyaan, ada kendala dan lain sebagainya, ayah bunda bisa langsung menanggulanginya dengan cepat, memberikan solusi yang terbaik bagi putra-putrinya. Ini yang terpenting bagi putra-putri kita, yaitu pendampingan dari ayah bunda semuanya, dari bapak ibu semuanya ya. Kemudian kami berpesan kepada ayah bunda dan bapak ibu, mari dampingi putra-putri kita untuk belajar dengan sabar ya, hadapi keunikan putra-putri kita dengan sabar, dengan penuh kesadaran bahwa putra-putri kita masih dalam proses belajar. Tolong pahami kondisinya, jangan sampai ayah bunda terbawa emosi. Kami yakin berat bagi ayah bunda untuk membimbing putra-putri belajar dari rumah ya. Biasanya ayah bunda menitipkan putra-putrinya di sekolah, menitipkan kepada bapak ibu guru di sekolah untuk belajar. Namun kali ini ayah bunda membimbing secara langsung putra-putrinya untuk belajar dari rumah dengan instruksi dari kami bapak ibu gurunya di sekolah. Jadi sekali lagi mohon kesadaran, kesabaran dari ayah bunda semuanya. Oke, kami percaya ayah bunda bisa. Nanti kami berikan sedikit ilmu bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada putra-putri kita. Baik ayah bunda semuanya dan anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini.
Namun sebelumnya silahkan bagi yang belum menonton video pembelajaran kami yang pertama sampai yang ketujuh, silahkan dilihat dulu video pembelajarannya supaya pembelajarannya utuh ya, supaya pembelajarannya utuh, supaya pembelajarannya tidak setengah-setengah, maka tonton dulu video kami yang sebelumnya. Kemudian silahkan diingat-ingat kembali tentang materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya, materi sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak rangka manusia. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai kalimat penjelas, mengenai cover, ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Oke, ayah bunda semuanya, anak-anakku semuanya, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah siap. Pertama, kami minta ya, Bapak minta anak-anakku semuanya membaca paragraf yang ada di bawah, yang ada di layar ya. Silakan anak-anakku semuanya baca paragrafnya. Di sini kami siapkan satu buah paragraf ya. Kami siapkan satu buah paragraf, silahkan dibaca. Dan nanti juga Bapak akan membacakan paragraf ini supaya anak-anakku semuanya bisa memahami dan mendapatkan contoh bagaimana membaca yang baik dan benar. Ini bisa dicontoh oleh kamu semuanya. Baik anak-anakku semuanya, mari kita baca paragraf yang ada pada layar. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi. Nah, cara berkontraksi itu berarti memendek ya anak-anak sekalian. Ketika ototnya memendek, menguat, nah itu berarti sedang berkontraksi. Selain berkontraksi juga berelaksasi ya, dan berelaksasi. Berelaksasi itu berarti dalam kondisi yang santai, tidak sedang digunakan ya. Jadi kondisi ototnya memanjang. Jadi otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Gerakan yang disebabkan oleh kerja otot seperti berjalan, mengangkat, memegang, detakan jantung, dan aliran darah. Itulah gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot. Ya, bentuk gerakannya seperti berjalan, kemudian mengangkat, memegang, kemudian detakan jantung, dan juga aliran darah di dalam tubuh kita itu disebabkan karena adanya gerakan otot. Baik, anak-anakku semuanya sudah paham ya isi paragrafnya tentang apa? Ya, nanti akan Bapak tanyakan di manakah letak ide pokoknya. Nah, ini pertanyaannya. Di manakah letak ide pokok paragraf ini? Silakan anak-anakku semuanya cari di mana posisinya. Apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Nah, coba dilihat. Di sini ada berapa kalimat nih? Cuma 3 ya. Cuma ada 3 kalimat di sini. Yang mana ide pokoknya? Yang mana kalimat utamanya? Ayo. Ada? Ketemu? Oke, bagus ya. Jadi ide pokoknya ada di mana? Iya, betul. Ada di awal paragraf ya. Letaknya ada di awal paragraf di kalimat yang pertama. Bagus ya, anak-anakku semuanya sudah paham posisi ide pokoknya ada di mana. Gampang kan? Oke. Nah, setelah tahu ide pokoknya ada di mana, anak-anakku mungkin ada yang sudah tahu ya, ketika kelas 4 sudah diajarkan, mungkin Bapak tanya nih, apakah jenis dari paragraf ini? Ya, tadi kan disebutkan bahwa ide pokoknya ada di awal, ya, ada di awal. Nah, ide pokok yang ada di awal, kalimat utama yang disimpan di awal itu termasuk ke dalam jenis paragraf apa? Ada yang tahu? Ada? Apa? Masih ingat? Hah? Iya, betul. Disebut paragraf deduktif. Apa?
deduktif. Bagus ya. Masih ingat jenis paragrafnya yaitu paragraf deduktif. Bagi yang belum tahu dan baru mendengar istilah ini, apa sih deduktif itu, Pak? Ya. Nah, deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Seperti contoh ini nih yang ada di layar. Nah, paragraf ini ide pokoknya ada di awal. Jadi, jenis paragrafnya termasuk paragraf deduktif. Terus, kalau selain deduktif apa, Pak? Nah, nanti ada lagi paragraf yang ide pokoknya di akhir. Namanya apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Nama paragrafnya kalau paragrafnya di akhir, kalau ide pokoknya di akhir, kalimat utamanya ada di akhir, itu disebutnya paragraf induktif, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Betul sekali. Paham ya? Jadi paragraf deduktif itu paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di mana? Di awal paragraf. Silahkan dicatat ya supaya tidak lupa. Bagus ya. Baik, paham ya anak-anakku semuanya? Itu yang dimaksud dengan paragraf deduktif. Oke, baik. Kalau nanti kamu punya pertanyaan, silahkan tulis ya. Tulis pertanyaannya, lalu sampaikan melalui kolom komentar. Nanti insya Allah Bapak akan jawab sesuai dengan kemampuan Bapak. Baik anak-anakku semuanya, setelah kamu tahu jenis paragraf deduktif dan pengertiannya, kita lanjutkan ya anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi di paragraf sudah kita ketahui otot itu apa ya. Kemudian contoh gerakannya apa ya. Kemudian gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot itu bagaimana. Ya, ada apa tadi? Cara gerak otot itu ada yang berkontraksi, ada yang berelaksasi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam otot nih, ya. Macam-macam otot yang ada pada manusia. Ada 3 anak-anakku semuanya, ada 3 jenis otot, ada 3 macam otot. Di layar sudah tampil ya, di dalam sebuah tabel. Ada nama ototnya, ada pengertiannya, ada cirinya, dan ada contoh gambarnya. Oke, anak-anakku semuanya bisa lihat di layar ya. Yang pertama ada otot yang bernama apa? Otot polos anak-anakku semuanya. Otot polos. Ya ingat ya namanya apa? Otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, maksudnya apa Pak? Maksudnya otot ini bekerja otomatis anak-anakku semuanya ya. Tanpa harus dengan perintah kita ya, tanpa harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi otot ini secara bekerja tak sadar ya, tidak sadar alias diperintahkan oleh saraf tak sadar, sistem saraf tak sadar atau otonom. Oke ya, paham ya? Jadi kita tanpa harus memberikan instruksi ke otot ini ya. Itu namanya otot polos. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik ya. Sangat cepat sekali ya kontraksinya. Kemudian bentuknya bergelendong anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semua bisa lihat bergelendong itu seperti apa sih? Nah, ada di gambar. Nah, lihat gambarnya di sini nih. Nah, ini gambar otot polos. Bergelendong itu seperti ini anak-anakku semuanya. Kemudian terletak pada organ dalam seperti usus ya. Kemudian alat pencernaan kita itu kenapa bisa bergerak? Bergeraknya itu sangat halus ya. Tidak bergerak dengan penuh
penuh kekuatan yang full, tapi pergerakannya halus. Contohnya seperti menggerakkan makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus, itu kan terus bergerak, terus didorong. Siapa yang mendorongnya? Nah, otot polos ini anak-anakku semuanya, ya. Ada otot polos di dalam organ dalam pada tubuh kita. Selanjutnya ciri yang berikutnya adalah memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, ini cirinya ya. Ciri otot polos adalah memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian ciri yang kelima, pergerakannya lambat dan mudah lelah, ya. Mudah lelah, ya. Lambat dan mudah lelah itu cirinya. Nah, ini contohnya anak-anakku sekalian, ini gambarnya, ini organ-organ yang ada atau memiliki otot polos, ya. Ada usus, ada lambung, ya, dan lain sebagainya. Itu jenis otot yang pertama anak-anakku semuanya. Lalu jenis otot yang kedua apa? Jenis otot yang kedua namanya otot lurik anak-anakku sekalian. Atau biasa juga disebut dengan nama otot rangka. Pengertiannya adalah otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka. Nah, kenapa disebut otot rangka? Karena menempel pada rangka anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah belajar ya, salah satu fungsi rangka adalah tempat menempelnya otot, betul ya. Nah, otot yang menempel pada rangka itu namanya otot rangka atau otot lurik anak-anakku semuanya ya. Ingat ya namanya otot apa? Iya, betul, otot lurik gitu. Nah, otot ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ketika anak-anakku semuanya bergerak, misalkan bergerak mengangkat beban. Nah, pergerakan ini dipengaruhi oleh otot lurik. Ya, misalkan anak-anakku sekalian berlari. Nah, itu ada otot lurik yang bekerja. Membungkuk, jongkok. Nah, itu ada otot lurik. Ya, yang bekerja adalah otot apa? Otot lurik. Jadi ada perintah dari saraf kita. Ya, misalkan saya mau makan nih. Nah, ketika mau makan, maka otak memerintahkan, saraf memerintahkan kepada tangan untuk mengambil piring. Nah, otot yang bekerja ini adalah otot lurik ya, dengan penuh kesadaran. Jadi ada perintah dari saraf kita. Ciri-cirinya adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Nah, ini contohnya gambarnya yang sebelah sini ya. Gambarnya yang sebelah sini. Kemudian melekat pada rangka, tadi sudah. 3, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, ini ya, otot lurik ini bekerja dengan kesadaran. Jadi harus ada perintah terlebih dahulu, ya. Ada perintah terlebih dahulu baru akan bekerja. Kemudian cepat dan mudah lelah sifatnya. Ya, ciri dari otot lurik ini adalah cepat lelah dan mudah lelah. Kemudian bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Ya, itu. Kalau tadi kan otot polos cuma memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, otot lurik ini bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Ciri berikutnya mempunyai pigmen mioglobin. Ya, memiliki pigmen mioglobin. Kemudian ciri selanjutnya yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Ya, inti selnya ada yang berada di tepi. Paham ya anak-anakku sekalian? Itu ciri-ciri dari otot lurik. Kemudian anak-anakku semuanya bisa memperdalam lagi. Misalkan anak-anakku semuanya kurang paham, Pak, apa sih pigmen mioglobin? Ya, nggak paham nih, silahkan anak-anakku semuanya cari, anak-anakku semuanya explore lebih jauh tentang otot lurik ini. Ya, Bapak hanya memberikan rangsangan, stimulan kepada anak-anakku semuanya supaya kamu bisa belajar lebih dari buku atau dari internet. Oke ya, anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut ke otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, ini kehebatan otot jantung ini adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa henti. Otot ini akan berhenti bekerja ketika
tubuh kita memang sudah saatnya beristirahat untuk selamanya anak-anakku sekalian ya. Dalam artian ya meninggal. Ketika jantung kita sudah berhenti otomatis ya tubuh kita disebut sebagai mayat ya. Tubuh kita istilahnya meninggal. Nah, selama kita hidup, otot jantung ini terus bekerja tanpa pernah berhenti. Bayangkan anak-anakku semuanya ya, ada satu organ di tubuh kita yang bekerja terus-menerus tanpa henti dan hebatnya lagi tanpa diperintahkan oleh kita. Hebat tidak? Ya. Apa organ itu? Namanya jantung. Jantung itu berdetak, berdenyut tanpa henti anak-anakku sekalian dan tanpa diperintahkan oleh kita. Betapa luar biasanya kerja jantung. Meskipun tidak diperintahkan, dia terus bekerja ya untuk mempertahankan hidup. Ya. Nah, kehebatan jantung ini adalah anugerah yang harus kita syukuri anak-anakku sekalian. Tuhan telah memberikan satu organ yang bernama jantung sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Ya, kita harus syukuri. Ya, kita harus tafakuri betapa luar biasanya ya jantung. Betapa maha hebatnya Tuhan yang menciptakan jantung. Bayangkan bagaimana ada tidak orang yang bisa membuat organ seperti jantung. Mirip saja seperti jantung. Ya, itu susah anak-anakku semuanya ya. Tapi Tuhan yang maha kuasa, yang maha jenius ya, telah membuat satu organ yang bernama jantung yang mampu bekerja terus-menerus tanpa diperintahkan. Otomatis bekerjanya anak-anakku semuanya ya. Itu yang harus kita syukuri. Maka jaga baik-baik organ ini. Cara menjaganya bagaimana? Cara menjaganya adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, jangan makan makanan yang sembarang yang bisa mengganggu organ jantung. Ya, itu cara menjaganya dan olahraga anak-anakku semuanya. Itu cara menjaga otot jantung kita supaya tetap bagus, supaya tetap fit, supaya tetap sehat jantung kita. Itu ya anak-anakku sekalian tentang otot jantung dan ciri-cirinya adalah pertama berbentuk silindris ya. Nah, bentuknya silindris seperti di gambar ini yang sebelah sini anak-anakku semuanya. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki percabangan, ada cabang-cabangnya. Yang ketiga terletak di jantung, jadi khusus terletaknya di jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia ya yang tadi Bapak sebutkan dan bekerja terus-menerus tanpa membutuhkan istirahat ya. Inilah kehebatan dari otot jantung ya. Betapa luar biasanya organ jantung ini dan betapa luar biasanya sang pencipta jantung ini ya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, itulah 3 macam otot yang ada pada tubuh kita. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Ingat ya, hafalkan ya ketiga jenis otot tersebut. Kemudian apa sih fungsi otot, Pak? Untuk apa sih Tuhan menciptakan otot? Nah, tentu ada fungsinya otot ini diciptakan. Ada fungsinya. Untuk apa? Yang pertama, fungsi utamanya sebagai alat gerak aktif. Kamu sudah tahu ya, bahwa otot itu adalah alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya apa? Iya, bagus, yaitu tulang. Nah, fungsi yang kedua, otot memiliki peran membuat gerakan-gerakan yang disengaja dan tidak disengaja. Tadi ya yang sudah Bapak sebutkan, yang disengaja itu yang sadar, itu otot apa namanya? Otot? Iya, otot lurik ya, otot rangka. Ada lagi yang tidak sadar, tidak sengaja, yaitu otot polos dan otot jantung ya. Itu otomatis. Kemudian fungsinya adalah memberikan dukungan terhadap setiap aktivitas fisik. Jadi misalkan anak-anakku semuanya mau jalan. Nah, otot nih langsung mendukung ya, menggerakkan kaki.
anak-anakku mau mengambil benda. Nah, otot langsung bekerja nih. Otot tangan bekerja, otot luriknya. Yaitu mendukung setiap aktivitas kita. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah mempertahankan postur tubuh. Terutama saat berdiri nih. Saat berdiri itu menjaga keseimbangan tubuh. Ketika anak-anakku semuanya berdiri, terutama dalam waktu yang cukup lama, nah keseimbangan tubuh kita itu dijaga, ya, postur tubuh kita itu dijaga oleh otot anak-anakku semuanya, ya. Itu kaitannya nanti dengan energi tentunya, ya. Lalu fungsi yang terakhir atau yang kelima yang Bapak tulis di sini adalah menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Jadi ternyata yang menjaga suhu tubuh kita supaya tetap stabil salah satunya adalah otot anak-anakku semuanya, ya. Selain darah, nanti kita belajar. Darah juga berfungsi menjaga suhu tubuh kita. Nah, kenapa otot bisa menjaga suhu tubuh kita? Nah, contohnya gini anak-anakku semuanya. Contohnya otot akan menggigil, ya. Menggigil itu berarti berkontraksi. Kontraksinya menghasilkan panas ketika kita mengalami kedinginan, ya. Anak-anakku mungkin sering kalau mandi pagi misalkan, ya, yang tidak suka mandi pagi nih. Kalau mandi pagi kan suka kedinginan, ya. Nah, habis mandi biasanya kita menggigil tuh kedinginan. Atau ketika lagi musim hujan, ya, musim dingin, kita suka menggigil. Nah, ketika suhu udara di sekitar kita dingin dan tubuh kita merasa kedinginan, otot itu akan secara otomatis berkontraksi anak-anakku semuanya, ya, dengan cara mengerutkan otot-ototnya supaya mengeluarkan panas. Nah, kegiatan itu, ya, gerakan otot semacam itu kita menyebutnya menggigil, ya, menggigil. Itu salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa otot kita sedang berkontraksi anak-anakku semuanya. Ya, paham ya? Itu fungsi otot yang kelima, menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Paham ya anak-anakku semuanya? Baik, kita lanjutkan. Macam gerak otot. Nah, apa saja macam-macam gerak otot? Ada 4 di sini. Pertama, gerak otot yang meluruskan dan membengkokkan. Contohnya seperti lutut, kemudian ini nih, sikut, ya. Sikut kita kan bisa lurus, bisa bengkok. Kemudian ruas jari kita tuh. Ruas jari kita bisa bengkok, bisa lurus. Nah, ini ada otot. Ada gerak otot di dalam tubuh kita, ya. Jadi jenis gerak otot yang pertama adalah meluruskan, membengkokkan, ya, seperti ini, lurus, bengkok. Lalu ada juga gerakan yang menekan ke bawah atau menurunkan, ya. Misalkan kita bungkuk, ya, kemudian berdiri lagi, ya, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi gerakan memutar lengan sehingga lengan kita menelungkup atau menengadah, ya. Tangan kita kan bisa diputar seperti ini, ya, bisa diputar. Nah, nanti telapak tangannya bisa menelungkup, bisa menengadah. Nah, itu jadi ada gerakan memutar lengan. Ada lagi gerakan menjauh dan mendekat. Misalkan menjauhkan kaki kita dari sumbu tubuh, ya. Itu maju atau mundur, ya. Itu contoh menjauhkan dan mendekatkan, maaf. Ada gerakan menjauhkan dan mendekatkan. Contohnya seperti gerak tungkai, menjauhkan atau mendekatkan dari sumbu tubuh. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru olahraga yang lebih paham mengenai macam gerak otot ini, nanti kamu bisa tanyakan kepada beliau, ya, kepada Bapak Ibu guru olahraganya masing-masing tentang macam gerak otot. Itu ya anak-anakku semuanya, karena ini berkaitan dengan PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Baik, anak-anakku semuanya, itulah macam-macam gerak otot yang ada pada tubuh kita. Ingat ya, 4 jenis macam gerakan ini. Lalu bagaimana sih cara menjaga dan merawat otot kita? Nah, ini ada apa? Ada banyak cara nih anak-anakku semuanya, cara
menjaga, merawat otot-otot yang ada pada tubuh kita supaya tetap tetap terjaga, tidak cepat rusak, tidak mengalami keseleo dan lain sebagainya. Apa yang pertama? Pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, anak-anakku semuanya. Jadi anak-anakku semuanya, jangan membebani otot kita dengan pekerjaan yang terlalu berat. Misal anak-anakku berolahraga nih, olahraganya terlalu capek, tidak sesuai dengan kemampuan kita, tidak sesuai dengan kemampuan otot kita. Itu tolong dihindari ya anak-anakku semuanya, olahragalah secara proporsional. Jangan sampai berlebihan. Ingat, berlebihan itu tidak baik ya. Itu tidak baik berlebihan itu. Kemudian juga misalkan yang berlebihan itu gerakan yang tiba-tiba anak-anakku semuanya ya, tiba-tiba sehingga otot kita kaget ya, sehingga otot kita kaget. Biasanya cirinya adalah kram ya anak-anakku sekalian, otot kita biasanya menjadi kram. Tolong dihindari. Kemudian yang kedua adalah melakukan peregangan sebelum dan setelah beraktivitas. Nah ini tadi, kenapa bisa kram? Karena kita tidak melakukan peregangan, kita mengagetkan otot kita ya. Makanya harus ada peregangan dulu. Biasanya ketika kamu mau berolahraga, Bapak Ibu guru olahraganya kan suka memberikan istilahnya apa? Warming up ya, pemanasan, peregangan ya. Nah, itu fungsinya adalah salah satunya untuk merawat, menjaga otot-otot kita supaya bisa bekerja secara maksimal anak-anakku semuanya ya. Jadi jangan sampai marah-marah nih ke guru olahraganya. Misalkan jadwal olahraga maunya langsung nih, mau langsung main sepak bola, langsung mau main futsal, tidak sabaran nih biasanya nih anak laki-laki nih kalau mau olahraga maunya langsung aja ya, nggak mau pemanasan dulu. Nah itu salah ya, harusnya ada pemanasan dulu. Ikuti arahan dari guru olahraganya ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Setelah belajar ini kamu akan lebih patuh lagi kepada guru olahraganya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan latihan rutin ya, latihan rutin. Jadi dilatih otot kita supaya tidak kaku, supaya tidak kaget, supaya tidak kram ya. Itu. Jadi dilatih terus-menerus supaya otot kita terlatih. Syukur kalau kamu bisa membuat ototnya berbentuk ya seperti binaragawan. Nah, itu supaya lebih sehat ya. Supaya lebih sehat, silahkan dibentuk otot tubuhnya, olahraga yang baik, latihan yang baik. Itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian cara yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita kurang minum anak-anakku sekalian. Ya, harus banyak minum. Minimal berapa gelas sehari? Ya, 8 gelas ya sehari semalam. Kamu harus minum, banyak minum ya. Apalagi saat musim Covid ini, kamu harus selalu menjaga imunitas tubuh kamu supaya kamu terhindar dari penularan virus corona. Yang kelima adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Jenis makanannya apa? Nah ini jenis makanannya seperti apa? Seperti susu ya, kemudian telur yang mengandung protein. Lalu misalkan sayur ya, sayur-sayuran itu bagus untuk organ otot kita. Kemudian ikan ya. Syukur kalau bisa ikan ikan tuna ya. Daging sapi misalkan, kemudian minyak ikan, keju, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Banyak jenis-jenis makanan yang bisa mendorong otot kita supaya lebih sehat ya itu. Kemudian yang terakhir adalah meringankan nyeri otot. Nah, jika anak-anakku sekalian mengalami nyeri otot, silakan diringankan nyeri otot itu dengan mengoleskan krim ya. Krim yang dijual yang ada di toko-toko obat dalam rangka meringankan nyeri otot. Banyak ya krim untuk meringankan nyeri otot. Biasanya hangat ketika dioleskan ke permukaan kulit.
Nah itu anak-anakku sekalian cara menjaga merawat otot kita supaya tetap sehat, supaya tetap terjaga. Nah anak-anakku semuanya seperti yang Bapak sampaikan, Bapak di sini hanya berupa stimulan, berupa rangsangan, kamu belajar lebih dari buku. Silahkan kamu belajar lebih dari buku, dari internet, dari sumber belajar lain. Atau tanya ke orang tuanya, ke kakaknya yang lebih tahu, ya belajar lebih dari sana. Bapak hanya memberikan rangsangan melalui video pembelajaran ini karena terbatas waktunya. Silahkan kamu belajar lebih. Imbangi kegiatan belajar dari rumah ini dengan banyak membaca buku. Silahkan minta ke orang tuanya untuk dibelikan buku, ya, buku yang terjangkau tentunya, buku yang mendukung untuk belajar kamu. Nah, contoh-contohnya seperti ini nih anak-anakku semuanya. Ada banyak jenis buku tentang otot, tentang sistem gerak manusia. Silahkan anak-anakku semuanya cari buku-buku seperti ini untuk dipelajari, dibaca di rumah sambil kamu bersantai, sambil kamu beristirahat di rumah. Silahkan sambil membaca buku-buku seperti ini. Ada banyak informasi menarik di dalam buku ini. Ini Bapak kasih contoh cover bukunya seperti ini. Atau kamu cari yang lain yang penting isinya tentang otot dan sistem gerak manusia, ya. Nah, ini contoh covernya seperti ini ya, anak-anakku semuanya. Ada yang berwarna putih sederhana seperti ini, ada cover yang berwarna seperti ini, ya. Ada yang gabungan ya antara putih dan ada gambarnya, ya. Nah, bicara soal cover, kemarin kita sudah belajar unsur-unsur cover itu ada apa saja anak-anakku semuanya? Hah? Ya, ada judul ya, ada judul buku, ada kalimat penjelasnya, kemudian ada gambar yang menarik, ada penulisnya, ada penerbitnya, ada punggung bukunya ya, ada sinopsisnya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar unsur-unsur cover. Dan sekarang kita akan belajar ragam desain cover anak-anakku semuanya. Ya, coba anak-anakku semuanya perhatikan pada layarnya. Di sini kamu bisa lihat ada cover yang desainnya itu sederhana, ya. Backgroundnya berwarna putih, seperti ini contohnya, ya. Polos warna putih backgroundnya dan dilengkapi dengan tulisan sederhana. Gambarnya pun sederhana, ya. Itu. Kamu bisa buat desain cover seperti ini. Cukup dengan polos saja seperti ini. Kemudian kamu masukkan, kamu cari tulisan-tulisan, gambar-gambar yang menarik, tempelkan di cover seperti ini. Ini jenis desain yang pertama, jenis yang sangat sederhana, yaitu berupa background berwarna putih, kemudian diisi dengan tulisan dan gambar yang sederhana. Lalu ada lagi cover yang full color anak-anakku sekalian. Full color ya. Warnanya penuh, full ya. Penuh warnanya, desainnya bagus ya. Ini membutuhkan keahlian khusus ya. Keahlian khusus, ada aplikasi khususnya untuk membuat cover seperti ini. Itu anak-anakku semuanya kalau nanti punya dan mampu membuat cover seperti ini silahkan pelajari dari sekarang dasar-dasarnya ya. Baik anak-anakku semuanya, itu ada dua ya, ada dua ragam desain cover. Pertama apa? Pertama ada ragam desain cover yang berwarna putih, backgroundnya putih ya, backgroundnya putih. Background itu apa Pak? Background itu latar belakang. Nah seperti ini. Ini latar belakangnya kan putih ya. Ini yang pertama, ada cover dengan desain latar belakangnya hanya berwarna putih, lebih sederhana. Kemudian yang kedua ya, ada cover dengan desain full color atau penuh warna. Nah itu, yang kedua ada cover dengan konsep yang penuh dengan warna. Jadi semua permukaannya berwarna anak-anakku semuanya. Ini lebih menarik biasanya ya.
lebih menarik dan lebih membuat orang tertarik ya. Itu ya. Anak-anakku semuanya. Jadi ragam desain cover ada dua, ada yang berlatar belakang putih, lebih sederhana, dan ada yang full color, penuh warna, gitu ya. Baik, itulah anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama, apa anak-anakku sekalian? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Sudah dicatat ya tadi ya. Nah, ingat-ingat kembali, jangan sampai lupa. Yang kedua, otot terdiri dari 3 macam. Apa saja? 1, otot polos, otot lurik, otot jantung. Ya, bagus. Selain sebagai alat gerak aktif, otot berfungsi memberikan dukungan, mempertahankan postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Ya, itu tadi sudah kita pelajari. Lalu macam gerak otot meliputi gerak meluruskan atau membengkokkan, menekan ke bawah atau menurunkan, memutar lengan, dan menjauhkan serta mendekatkan. Ya, itu ragam gerak otot. Cara menjaga dan merawat otot diantaranya dengan menghindari gerakan yang membebani otot berlebihan. Itu yang pertama. Melakukan peregangan sebelum beraktivitas, latihan rutin, memenuhi cairan tubuh, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi bagi otot, dan meringankan nyeri otot. Anak-anakku semuanya ya. Itu kesimpulan dari cara merawat otot. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah ragam desain cover ada yang berlatar belakang putih dan ada yang penuh warna. Itu ya, kamu ingat ya, 2 jenis ragam desain ini nanti ada dalam soal ulangan ya, ada dalam penilaian harian, penilaian PTS, penilaian akhir ya nanti. Selanjutnya soal evaluasi anak-anakku sekalian, silakan dicatat soalnya. Apakah yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Yang kedua, jelaskan 3 macam otot ya. Maaf ya, Bapak menulisnya kurang tepat nih. Harusnya jelaskan 3 macam otot manusia aja gitu ya. Jangan macam-macam. Yang ketiga, jelaskan 3 fungsi otot. 4, jelaskan 3 macam-macam gerak otot. Nah, ini juga sama ya. Macam-macam. Harusnya 3 macam gerak otot. Maaf, Bapak salah menulis ya. Kamu perbaiki penulisannya. Jangan macam-macam. Cukup jelaskan 3 macam gerak otot. Itu aja cukup ya. 5, jelaskan cara menjaga dan merawat otot. Bagaimana nih cara menjaga dan merawat otot? Tadi sudah dijelaskan. Sebutkan 2 ragam desain cover. Gampang ya. Silakan kamu jelaskan 2 ragam desain cover. Silakan ditulis pertanyaannya di buku tulisnya masing-masing anak-anakku semuanya. Kemudian dijawab dan laporkan ke guru kelasnya ya. Minta dinilai oleh guru kelasnya masing-masing. Itu ya anak-anakku semuanya soal evaluasi pada pembelajaran kita hari ini. Oke, cukup ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak atas nama atas nama guru yang sedang membersamai kamu, mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang terlalu cepat, ada kata-kata yang kurang jelas ya. Bapak mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita terus bisa melakukan pembelajaran dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali belajar ke sekolah seperti biasanya. Itu harapan kita semuanya, anak-anakku semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa komentari ya.
Loncengnya jangan lupa juga diklik supaya ada pemberitahuan tentang video pembelajaran berikutnya yang akan Bapak tayangkan. Sedikit informasi, video pembelajaran ini diproduksi setiap hari, insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapaknya sehat dan bisa memproduksi video pembelajaran ini setiap hari, supaya kamu bisa terus belajar, bisa mendapatkan pengetahuan dari sisi-sisi yang lain ya. Selain yang kamu dapatkan dari Bapak Ibu gurunya di sekolah tentunya ya. Itu ya anak-anakku semuanya, tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Salam untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah ya. Terima kasih dan Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.